Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Selamat datang Bung Ya, Edi di ya, studio News TV. Ya terima Pak, kasih. ya silakan dulu Pak. Ya, Halo, selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Diki Hamzah akan menemani Anda selama 25 menit ke depan dalam lensa kita dengan tema menakar gairah persepak bolaan ala Asprof PSSI Maluku Utara. Telah hadir di studio News TV Ketua Asprof PSSI Maluku Utara Bung Edi Langkara. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Informasi penting bagi pencinta sepak bola di Maluku Utara untuk menggairahkan kembali hasrat persepak bolaan di Maluku Utara. Asprof PSSI Maluku Utara bakal menggelar kompetisi Liga 3 dan untuk mengetahui sejauh mana kesiapannya, kita tanya langsung pada Ketua Asprof PSSI Maluku Utara, Bung Edi Langkara. Ya, Ya, terima kasih atas kesempatan bisa hadir di studio ini dalam rangka kita bicarakan soal sepak bola Maluku Utara. Saya sebagai informasi dalam waktu dekat ini akan digelar putaran kompetisi Liga 3 di Maluku Utara yang anggotanya 16 klub dan akan digelar kick-off-nya pada tanggal 8 bulan Februari bertempat di Stadion Gelora Kiraha Ternate. ya. Jadi tentu saya berharap agar seluruh klub yang ada bisa ikut, namun yang terdaftar yang telah mengikuti mekanisme sistem dan lain-lain yang memenuhi syarat untuk bertanding itu 6 tim. 6 tim ya. Ya, 6 tim. Jadi sepak bola yang kita inginkan ke depan itu kita harus berangkat dari sejarah sepak bola Maluku Utara. Khususnya dulu Persita Ternate yang telah pernah menjuarai event nasional. Ya. Ya, di Suratin tahun 70-an dan di dekade terakhir. Nah, karena itu sebagai ketua Asprof saya berkeinginan agar kebangkitan sepak bola Maluku Utara tidak hanya ramainya saja, tapi harus ada geliat yang sistematis untuk menuju satu prestasi sepak bola yang lebih lebih baik lagi, baik dari sisi spirit, prestasi, dan tanggung jawab stakeholder di dunia sepak bola. Ya. Pak Bupati, ini kan kita berbicara terkait dengan Liga 3 yang nanti digelar oleh Asprof PSSI Maluku Utara. Tentunya sebelum melangkah ke depan itu kan sudah pasti ada kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan. Nah, sejauh mana sudah Asprof PSSI sudah menyiapkan ini? Nah, sebelumnya kan Liga 3 ini kan nanti digulirnya 6 Februari, namun diundur begitu ya. Ya. Diundur dari tuan rumah, misalnya sebelumnya tuh Kota Tidore Kepulauan, namun sejauh ini kami mendapatkan informasi bahwa mereka belum kesiapannya, mungkin sudah ada konvoynya, tapi mungkin kesiapan dari sisi apa yang kita belum mengetahui. Seperti apa ini Pak? Ya, sebetulnya dari awal itu lokus kegiatan putaran Liga 3 musim kompetisi tahun 2022 yang saat ini sedang akan digelar ini, rencana semula itu dipusatkan di Gelora Marimoi, Stadion Marimoi. Stadion Marimoi Tidore, dan telah kami sampaikan langsung dengan pemerintah setempat. Pak Wali Kota saya ketemu, saya diskusikan dan beliau terima sebagai tuan rumah. Nah, di perkembangan terakhir saya tiba-tiba mendapat surat dari Pemda Kota yang ditandatangani, Pemda Kota Tidore yang ditandatangani oleh Kadispora. Nah, tentang surat itu kan nomenklaturnya ya status pemerintah tidak boleh menghentikan. Menghentikan itu PSSI sendiri.
karena tidak ada kewenangan. Nah, ketidaksediaan pemerintah kota Tidore kemudian disampaikan ke kita, itu pada posisi kita injury time 3 hari menjelang. Nah, ini kan riskan ya, satu manajemen apapun akan terganggu daripada sistem yang mau digulirkan. Nah, sebagai ketua Asprov tentu memahami keadaan ini secara sungguh-sungguh. Padahal hari yang sama saya terima surat itu, Pak Wali Kota saya telepon dan beliau menyampaikan dia akan datang di Tidore sorry, untuk membuka langsung kick off daripada Liga 3 Liga itu. 3. Nah, jadi tentu ada miskomunikasi di sini. Oh iya. Kalau ada kendala-kendala klasik seperti pembiayaan, itu hal biasa. Mungkin itu yang menjadi keberatan dari pemerintah kota Tidore. Tapi lazimnya ya, itu juga diatur dalam statuta PSSI. Tuan rumah itu tidak mungkin gratis. Ya, setidaknya tanggungan untuk sektor keamanan. Kemudian soal kesehatan. Kemudian venue-nya untuk perangkat pertandingan. Nah, berarti ada tempat inap bagi perangkat pertandingan. Ini kan seluruh perwasitan dan pengawas pertandingan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Tentu dikumpulkan di satu titik bersama dengan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan. Jadi kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan ataupun apalah, nah itu yang tadi kemarin kami koordinasi dengan teman-teman di perangkat pertandingan, komunikasi juga dengan seluruh tim dan klub yang ada yang siap-siap ke Tidore, bahkan yang lain sudah di Tidore, ditarik ke Ternate semua. Ya, visi kita adalah bola ini tidak boleh berputar pada satu kota saja atau satu tempat saja. Kita punya 10 kabupaten kota. Sepak bola adalah milik masyarakat. Dalam statuta dan peraturan PSSI, sebetulnya kami ini sebagai Asprov itu hanya pengawal regulasi. Tetapi keterlibatan kita adalah semua stakeholder, pecinta sepak bola, termasuk user setempat atau pemerintah setempat, yang turut mendorong adanya kemajuan prestasi di bidang olahraga khususnya sepak bola. Nah, karena itu atas sikap pemerintah kota, saya memahami dan memaklumi, dan akhirnya tadi sore memutuskan, kemarin sudah konsultasi dan koordinasi dengan pihak Polda tentang perpindahan daripada pusat kegiatannya yang rencana semula di Stadion Marimoi, kita pindahkan di Stadion Gelora Kiraha. Dari tadi sudah asesmen dari Polda, tim asesmen sudah turun untuk melihat kelayakan dan sistem daripada sistem pengamanan. Lalu kemudian dari pemerintah kota kita sudah laporkan kepada Pak Wali Kota dengan jajaran pemerintahannya, dengan Dispora, dan semua pada akhirnya siap untuk digelar di Kota Ternate. Nah, karena itu soal di Tidore pindah Ternate, saya hanya pesan kepada pecinta sepak bola agar tetap stabil, kita akan tetap menjaga amanat daripada statuta PSSI, dan pesan saya agar bola tidak boleh dipolitisir untuk menjadi seolah-olah menjadi agenda-agenda terselubung di sana. Kalau kita menitipkan kepentingan-kepentingan terselubung di sana itu, bagaimana bicara prestasi? Yang korban justru anak-anak kita itu. Saya ke Tidore bahwa sepakat dengan rapat dengan PSSI Maluku Utara dan Pemda Kota itu berlangsung berapa kali, termasuk ASKOT-nya, Asosiasi Sepak Bola Kota Tidore. Kita rapat sekitar 4 kali itu. Saya sendiri yang ketemu dengan Pak Wali. Jadi aspek kepatutan dan attitude daripada sebuah kebersamaan, kolektivitas kita di dalam membangun olahraga dan khususnya sepak bola di daerah ini. Jadi kita prinsipnya menyampaikan terima kasih dan salam hangat kepada pemerintah setempat
eh, hal ini hal biasa saja. Kalau ada hal-hal miskomunikasi, kami berharap disampaikan. Tidak boleh memutuskan sepihak. Ya. Nah, yang kedua, pengalaman sebelumnya, jauh sebelum dan beberapa kali event ini digelar, itu biasanya tuan rumah itu eh, menanggung hal-hal yang sifatnya security, kesehatan, bahkan sampai contoh Halmahera Barat pada tahun 2018, Liga 3 itu. Itu bahkan bukan cuma kesehatan dan keamanan, tidak hanya lapangannya dipakai, bahkan daripada perangkat pertandingan pun pemerintah setempat yang membiayai. Nah, PSSI itulah yang akan dibawa ke depan karena ini milik bersama. Bahkan jauh sebelum setelah penetapan di Tidore, sesungguhnya Halmahera Utara melalui Pak Bupatinya nelpon saya, minta kalau bisa Liga 3 dipusatkan di Tebelo. Ya, mereka juga kesiapannya untuk mau Iya, ini. hanya saja Tidore sudah menyatakan kesiapan itu. Sehingga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada Pak Bupati Halmahera Utara. Karena ini Tidore sudah siap, jadi nanti next aja untuk ke Halmahera Utara kita akan pada event berikut kita pusatkan di Halmahera Pusatkan Utara. di sana. Tapi akhirnya keadaan seperti ini. Tapi tidak apa-apa, pemerintah Kota Ternate sudah oke, dan insya Allah kick off-nya tanggal 8. Tanggal 8 ya, Ya. tanggal 8. Untuk di funway-nya di Ya. Gelora sudah, Gelora dari sudah segi oke. kesiapan sudah Sudah. mantap ya Pak ya. Kesiapannya sudah sebetulnya sudah 80%. Tinggal teknis saja di lapangan itu. Tapi dari seluruh perangkat, dari seluruh peserta semua sudah ada masuk kota. Ada ya sejauh ini ada berapa tim yang nanti ikut berlaga di Liga 3 ini? Yang mendaftar itu ada 9. Itu sudah termasuk dengan sebelumnya Persikota Tidore yang Ya Persikota justru karena Persikota sejauh ini Tidore kita itu mendapatkan tidak, informasi mereka padahal dia absen sebagai gitu. tuan rumah, kita belum mendapatkan informasi, bahkan di laporan dari tim IT-nya PSS Asprof Maluku Utara, Persikota Tidore tidak mendaftar. Jadi dari 9 yang telah mengajukan kesediaannya, yang lolos dalam verifikasi yang lolos ini, itu hanya 6. Karena sebelumnya kita verifikasi lagi beberapa daerah yang semula ingin memasukkan nama untuk ikut di catatan-catatan panitia verifikasi hanya 6 yang lolos untuk 6. bertanding. Yang nanti akan berlaga di Berlaga Stadion di Gelora Stadion Gelora. Kiraha Ternate. Nah, baik, Bung Edi, ini sebagai ketua Asprof PSSI Maluku Utara, tentunya apa sih menjadi obsesi Anda terhadap sepak bola di Maluku Utara? Ya, saya menjadi ketua umum PSSI Maluku Utara itu tidak datang secara tiba-tiba atau ditunjuk ataupun dikasih hadiah. Saya mendekati tokoh-tokoh stakeholder tertentu, pengurus PSSI yang lama, dan sejumlah pecinta sepak bola. Saya ingin jadi ketua PSSI. Tentu ada cita-cita. Kita di Maluku Utara ini dikenal oleh dunia luar di Indonesia ini. Maluku Utara itu gila bola. Iya. Ada bahasa di Gium yang seperti itu, diperlesetkan orang Maluku Utara itu gila bola. Atau orang Ternate bahasa begitu, orang Maluku Utara gila bola. Nah, untuk mewujudkan gila bola ini, segala infrastruktur, sistem daripada persepak bolaan itu harus dibangun. Membangun mental SDM-nya, para pelatihnya, para wasitnya, dengan pemain itu sendiri. Jadi, visi saya tentu, harapan saya ke depan, sepak bola kita di Maluku Utara ini tidak sekedar menggugurkan kewajiban dalam mengikuti event-event liga misalnya, kemudian prapon misalnya, ataupun misalnya sekedar kita hadir untuk memenuhi bahwa Maluku Utara kita siap ikut saja. Tapi harus betul-betul memiliki tim yang tangguh. Tim yang tangguh, ya betul. Tim yang tangguh yang tidak sekedar untuk meramaikan pertandingan, tetapi ada obsesi harus menjadi juara. Menjadi juara. Nah, saya sering dalam diskusi terbatas dengan teman-teman. Kalau kawasan timur kita misalnya dari Sulawesi sampai dengan Papua. Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Papua. Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Iya. Kalau kita lihat dari perspektif sosiologi
kehidupan masyarakat, sebetulnya mereka makan apa, kita makan apa. Iya. Dari sisi postur relatif sama. Sama, iya. Dari aspek geografis relatif sama. Dari kultur kita relatif sama. Tapi kok mereka lebih unggul? Berarti ada sesuatu yang perlu kita cari. Iya. Masalah kedisiplinan, pembinaan. Ini Iya. yang harus kita terpat terus kepada anak-anak kita. Jadi persepsi sepak bola tidak sekedar bagaimana meramaikan, tetapi ada kompetensi sistem dan tim ini harus menjadi kolektivitas kita atas nama Maluku Utara. Tidak sekedar misalnya klub dari asal daerah tertentu. Nah, karena itu maka obsesi saya ke depan itu kita harus menjuarai. Bahkan di beberapa waktu kemarin saya di PSSI Pusat, saya ketemu dengan Ketua Umum dan Sekjen, termasuk ke Direktur Pertandingan, Direktur Teknik di PSSI, saya minta kalau bisa prapon tahun ini dipusatkan di Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, jadi sudah disetujui. Sudah disetujui. Untuk kita sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Prapon. Itu artinya peluang untuk lolos lagi di PON yang akan datang, di PON Aceh dan Medan itu. Sumatera Utara dan Aceh. Nah, karena itu semangat dan obsesi ini kita harus wujudkan di dalam beberapa aspek yang mendukung sistem kerja dari sumber daya yang mengelola bola ini. Mengelola bola. Ya, kemudian kepada seluruh klub di daerah ini agar betul-betul membina anak-anak itu, agar ada prospek ya, ada masa depannya. Jadi kita dalam perspektif itu, kalau sekedar memenuhi kewajiban untuk sekedar ketua umum dan kemudian secara reguler, oke, pertandingan jalan, oke, mana lagi? Saya enggak hobi kalau yang kayak gitu. Saya ingin ada sesuatu yang baru terhadap sepak bola di Maluku. Berarti secara tidak langsung ini kan sudah disebutkan bahwa tidak hanya untuk turut meramaikan kegiatan liga ini, tetapi ada hal penting yang harus diambil, misalnya harus bisa mewakili sampai ke tingkat nasional yang lebih ini. Berarti kan selama ini kan kita lihat kondisi yang ada kan hanya memang ada mewakili, tetapi tidak sampai ke level yang lebih tinggi. Berarti secara tidak langsung memang mungkin dari SDM apakah mungkin ada sesuatu yang mungkin harus lebih dimaksimalkan lagi ke depannya, karena mungkin Pak Ketua ini juga harus kita harus ada merubah sesuatu, sehingga karena kalau kita lihat di Maluku Utara ini kan banyak bibit-bibit sepak bola, banyak sekali animonya. Cuman mungkin ada hal yang mungkin bisa dirubah lagi, atau mungkin setidaknya mungkin kita tidak hanya sekedar meramaikan, tetapi harus apa yang kita harus dapatkan setelah ini. Kita ini kan yang tadi saya bilang bahwa kita masyarakat di Maluku Utara dibilang postur kita itu gestur sepak bola atau masyarakat gila bola. Nah dalam arti dan dalam tanda petik ya, artinya orang pecinta bola ya daerah ini. Jadi semangatnya luar biasa. Hanya tinggal bagaimana mengarahkan. Nah, kita ini Maluku Utara punya anak-anak yang main di liga di nasional. Juga banyak. Banyak, betul. Ada Pandi Mohtar, ada Julham, ada Rahmat Rifai dan lain-lain. Dan ada klub-klub lain yang di Liga 2 ini. Bahkan di Liga 1 bahwa kita punya Pandi Mohtar itu memperkuat tim nasional. Tim nasional, iya. Berapa kali main di luar negeri. Betul. Nah, ini sebetulnya harus kita pacu lagi agar lahirlah Pandi Mohtar, Julham, kemudian Rahmat Rifai, termasuk anak-anak berapa yang masih bertender di Liga 2 di beberapa klub di Indonesia ini. Ini yang harus kita pacu. Bahkan sekarang ini kita punya ada 2 putra asal Maluku Utara yang bermain di Garuda Selection yang sekarang main di Inggris kan? Di Inggris, ya. Bahkan sempat membuat gol dan menjuarai event di Cina. Kita juara oleh tim nasional itu. Itu anak-anak kita yang kasih gol. Nah, saya melihat ini bagaimana membina mereka. Jadi saya bahasakan bahwa tidak sekedar menggugurkan kewajiban ikut event. Misalnya prapon kita harus ikut karena memang tidak sekedar menutup sekedar karena jangan sampai dianggap kita tidak ikut. Enggak boleh. Kalau kita sudah masuk di event itu betul-betul tempur. Karena itu maka saya berobsesi ke depan kita punya tim yang harus menjuarai
ya, untuk prapon kita harus juara, dan bahkan kalau sudah di PON kita harus merebut medali. Medali ya. Itu target. Target ya, betul. Karena dengan demikian maka anak-anak ini punya masa depan. Pemain-pemain kita ini arah kehidupan mereka juga terukur. Harus dibina, dan kita sudah bicara dengan, kita punya program pembinaan pusat pelatihan di daerah dalam rangka persiapan prapon juga. Iya. Kemarin kami audiens dengan Kapolda, kami minta Pak Kapolda sebagai dengan jajaran Poldanya, kita minta personil di Polda sebagai struktur untuk membina mereka. Mereka akan dipusatkan, ada peserta yang scouting ini, termasuk yang ini juga, event ini juga akan scouting untuk prapon. Jauh sebelumnya di Porprov juga kita sudah scouting. Saya ingin mendapatkan 70 anak-anak di Maluku Di Maluku Utara. Ya, kita pusatkan di Suvivi, di SPN, sudah ada green light dari Kapolda, sudah oke. Anak-anak ini akan dipusatkan pembinaannya di Suvivi, di pusat pendidikan polisi. Polisi Di di SPN. SPN di sana. Iya. Nah, setelah itu ada coach kita, pelatih yang kita sudah bicara dengan pelatih nasional, kemudian kolaborasi dengan pelatih-pelatih di Maluku Utara yang saat ini dari seleksi untuk 3 pelatih di daerah dan 2 pelatih nasional untuk menggodok anak-anak kita ini. Iya. Ya, kita harus melahirkan kebanggaan soal sepak bola. Sepak bola, iya. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban atau hiruk pikuk sepak bola tepuk tangan selesai, enggak. Kita harus mewujudkan masa depan bagi anak-anak kita di dunia sepak bola. Memang resikonya mahal, pengorbanan. Kita punya stakeholder, kita punya pemerintah, kita punya dunia usaha. Kita akan ajak untuk melihat ini. Saya yakin kalau anak-anak ini timnya bagus, semua orang akan datang untuk menyampaikan apresiasi dan sporting terhadap anak-anak ini ke depan. Seperti itu. Berarti ini kan secara tidak langsung juga ke depannya, nanti tadi Bung Edi Langkara juga menyebutkan untuk terkait dengan soal PON, kesiapan untuk memintanya untuk dilaksanakannya di Maluku Utara. Iya, betul. Artinya bahwa berarti secara tidak langsung juga harus kesiapan dari segi Vanue dan lain sebagainya, karena event ini adalah bertaraf nasional. Kemarin itu kita sudah laporkan, mereka dari PSSI sudah tanya. Iya. Pak Elang, berapa venue di sana lapangannya? Kami sampaikan yang sesuai dengan kenyataan itu ada lapangan Gelora Kiraha dan Stadion Marimboi untuk menjadi tuan rumah. Jadi nanti pada saatnya dari tim PSSI akan datang untuk ke PSSI dengan Polda. PSSI akan asesmen. Asesmen ya, asesmen. Menilai langsung terhadap kelayakan daripada 2 stadion ini. 2 stadion. Seperti itu. Ya, terkait dengan prapon dan lain sebagainya, terkait dengan kejuaraan prapon. Nanti apa kiat Asprov PSSI Maluku Utara untuk merealisasikan target kemenangan tim Maluku Utara? Artinya dari Asprov PSSI punya misi tertentu untuk prapon ini seperti apa? Ya, salah satu misinya kita tuan rumah. Kalau tuan rumah kan peluang untuk juara besar. Bisa di atas 50% sudah bisa. Karena sistem pertandingan, perangkat pertandingan, anak-anak kita punya mentalnya kan sebagai tuan rumah, dia tidak mau kalah di rumah sendiri kan begitu. Dia akan tempur habis-habisan untuk tampil lebih agresif begitu Pak ya. Dengan didukung oleh supporternya sendiri yang ada dalam daerah sendiri. Ribuan penonton di Maluku Utara akan berjubel di stadion yang ada ini untuk memperkuat moral daripada tim prapon kita. Itu satu skema supaya anak-anak kita ini, karena 2 tim di dalam keputusan KONI pusat itu setiap zona 4 tim, dan yang lolos di prapon dari prapon itu 4 tim itu, dan lolos ke PON itu hanya 2 tim. Nah, kita berharap menjadi juara satunya untuk ke PON. Jadi salah satu skema itu termasuk kita minta kepada dunia pihak ketiga untuk termasuk pemerintah daerah, karena ini gawenya pemerintah nanti atas nama pemerintah provinsi daerah Maluku Utara yang akan berkolaborasi dengan PSSI menyiapkan ini. Oke, ini untuk target soal kejuaraan